Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, juga saudara-saudaraku dimanapun saja berada, yang di luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan di Washington DC. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita, sehingga seluruh aktivitas bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada komentar yang masuk dalam channel ini. Kalau konten ini katanya memprovokasi, mengajak untuk benci kepada para habib. Dan ini saya maklumi ketika yang menyampaikan itu adalah termasuk golongan orang yang cinta buta kepada Habib. Tapi harap saudara maklumi, saya membuat konten ini semata-mata ingin mengajak berpikir sehat, berlogika waras, normal, tidak berlebih-lebihan, la ifroto wala tafrid. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Saya semata-mata mengajak kepada saudara-saudara, mari berpikir logis baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Semua manusia tidak boleh ada yang benci membenci. Tidak boleh ada yang saling memusuhi. La tahasadu wa la tabaghadu. Tidak boleh ada yang hasut, iri dengki, dan tidak boleh ada yang benci. Semua harus kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Cuma masalahnya ketika ada seseorang yang sudah begitu buta, lalu diingatkan, biasanya orang model semacam ini akan mengatakan bahwa yang ngomong itu membenci. Sama seperti orang yang sakit, terluka, terjatuh, lalu diberikan obat tetes, dan tentu akan perih rasanya. Seperti itulah. Jadi konsekuensi dari apa yang saya sampaikan adalah siap dibenci. Tidak melambung ketika disanjung, tidak terjatuh ketika dijatuhkan, ketika dinyinyiri. Itu adalah prinsip yang saya pegang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin masih menyampaikan masalah Ahlul Bait, keluarga, rumah tangga atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlu Baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesalahan pemahaman Ahlul Bait inilah bermula ketika kita tidak bisa membedakan antara satu orang dengan yang lainnya hanya karena merek pengakuan sebagai keluarga Nabi, lalu kita melebih-lebihkan formula yang kita berikan kepada orang itu melebihi dari formula yang semestinya. Maka di sini saya ingin menjelaskan siapa sih keluarga Nabi Muhammad SAW yang disebut Ahlul Bait itu. Para habib ini biasanya suka memanipulasi
menyebut dirinya sebagai ahlu baitin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang disampaikan adalah Al-Quran surat Al-Ahzab 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Di sini Allah menyebutkan ahlul baiti, keluarga rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para habib itu selalu mengaitkan bahwa dirinya adalah termasuk ahlul baiti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab 33 ini. Ahlul bait di sini adalah yang dimaksud adalah Fatimah, Ali, Hasan, Husain, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak keturunan Hashim atau Banu Hashim yang ada waktu itu, anak keturunan Muttalib, Al-Muttalib atau Banu Al-Muttalib yang ada pada waktu itu. Pertanyaan, kenapa istri-istri Rasul masuk dalam Ahlul Bait? Ya, karena ayat tersebut turun itu berkaitan secara khusus pemberian hak kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait Nabi inilah yang tidak boleh menerima zakat. Ahlul Bait yang muttafaq alaih, yang memiliki fadilah dan kelebihan luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Fatimah, Ali, Hasan, Husain, istri-istri Rasulullah, Banu Hashim, dan Banu Al-Muttalib. Jadi, yang tersebut tadilah yang mempunyai fadilah, keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang lain. Itu Ahlul Bait yang muttafaq alaih, yang mempunyai kelebihan luar biasa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman. Rasulullah pada suatu hari berdiri, fina, di tengah-tengah kita, khotiban, lalu berbicara, fahamidallah wa asna alaih, setelah mengucapkan syukur kepada Allah, puji syukur dan memuji Allah, wa wa'ada, dan memberikan nasihat, wa dzakkara, dan mengingatkan, semangkola, kemudian bersabda, amma ba'du, ala ayyuhan nas, wahai umat manusia, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulur rabbi fa ujibu. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa yang sekiranya atau dimungkinkan ada datang seorang Rasul Tuhanku, fa'ujibu, maka aku akan menjawab, memenuhi Rasul itu. Wa ana tarikun fikum saqalain, dan aku meninggalkan di tengah-tengah kamu dua perkara yang besar, dua beban yang besar. Awaluhuma, yang pertama kitab Allahi, yaitu kitab Allah, fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Fakhudu bi kitabillah, maka ambillah kitab Allah itu, wastamsaku bihi, dan pegang erat-erat kitab itu. Fahassa ala kitabillah wa raghaba bi, kemudian Rasul mendorong
mempertegas untuk memegang kitab Allah dan menganjurkan untuk terus berpegang kepada kitab Allah. Sumaqala, kemudian bersabda, wa ahla baiti, dan kamu pegang juga keluarga rumahku. Udzakirkumullah, aku ingatkan karena Allah, fi ahli baiti, di dalam menjaga keluarga rumahku. Udzakirkumullah, aku ingatkan kepadamu sebaik ente Allah, fi ahli baiti, untuk terus menjaga keluargaku. Udzakirkumullah fi ahli, sampai 3 kali. Saudara-saudara sekalian, itulah hadis yang menyatakan bahwa kita, umat Muhammad, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga Nabi Muhammad SAW yang saya sebutkan di atas tadi. Para Habib kemudian menyamakan kalau dirinya adalah termasuk orang yang bergabung dengan Ahlul Bait yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi, para Habib itu menyamakan kalau dirinya itu sama kedudukannya dengan Fatimah, Ali, Hasan, Husain, istri-istri Rasulullah, Banu Hashim, Banu Al-Muttalib. Ini yang diakui oleh para habaib, sehingga seakan-akan ketika kita mencoba membicarakan Habib, itu sama saja dengan membicarakan Ahlul Bait yang kenapa dia mengaitkan bahwa dirinya kedudukannya sama dengan Ahlul Bait yang saya sebutkan tadi, karena juga mereka mendalilkan dengan hadis yang sebetulnya hadis dhaif. Apa itu bunyi hadisnya? Inni tarikun fikum ma intamaksabtum bihi lan tadillu. Aku tinggalkan buat dirimu semua, jika kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat. Kitab Allah, yaitu kitab Allah, wa itrati ahli baiti, dan anak keturunan ahli baitku. Nah, ini yang dipegang oleh para Habib. Jadi Habib memegang berdalil kepada hadis yang berbunyi inni tarikun fikum ma intamassakum bihi lan tadillu kitaballah wa itrata ahli baiti. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, jika kamu pegang erat-erat kamu tidak sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan keturunan dzurriyyah, anak keturunan keluarga baitku. Nah, maka dia menyamakan kedudukannya sama dengan kedudukan ahli bait, yaitu Fatimah, Ali, Hasan, Husain, istri-istri Rasulullah, Banu Hashim, dan Banu Al-Muttalib. 7 bukan 8. Nah, disinilah Habib itu ngototnya. Dengan dasar ini, mereka selalu mendoktrin kepada kita umat Islam bahwa kalau dirinya, kemuliaannya, kehormatannya sama dengan kemuliaan dan kehormatan Ahlu Bait Rasulullah SAW yang terdiri dari 7 kelompok tadi. Padahal hadis ini adalah sifatnya dhaif. Yang sahih adalah kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah dan sunnahku, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut Al-Amidi, ketika 2 perkara tadi, 1 kitab Allah, 2 itrah atau dzurriyyah Rasulullah yang harus dipegang erat-erat, ini berarti menyalahi hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu adalah perintahnya, peganglah erat-erat kitab Allah dan sunnahku. Tapi di sini, peganglah kitab Allah dan keturunan keluargaku. Maka Al-Amidi menjelaskan, la nusallimu, kami tidak menerima. Annal murad, kalau bahwa yang dimaksudkan bisaqolain, 2 beban berat, 2 perkara besar itu
Alkitab, ya, yang pertama kitab, dan itrah, keluarga Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah. Jadi kitab dan keluarga Rasulullah itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini bertentangan, tidak sama dengan hadis yang sahih, di mana Rasulullah yang hadis yang sahih tadi menyebutkan yang harus dipegang erat-erat itu adalah kitab dan sunnahnya, tapi bukan itrahnya. La nusallimu annal murad bisaqalain alkitab wal itrah, bal alkitab was sunnah. Tetapi yang harus dipegang erat-erat itu adalah kitab dan sunnah, bukan itrah atau bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa itu dzurriyyah Rasulullah atau yang disebutkan dalam hadis tadi al-itrah? Atau siapa itu anak keturunan Rasulullah yang ada sekarang ini? Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini ialah mereka yang lahir dari Al-Hasan, dari Al-Husain binti Muhammad binti Fatimah bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi keluarga Rasulullah yang ada sekarang ini hanyalah anak cucu keturunan yang lahir dari Hasan dan Al-Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu ialah orang-orang yang punya bukti nasab secara akurat. Ada bukti nasab secara akurat. Tertulis dalam kitab nasab sesuai dengan zamannya, tidak diragukan keasliannya, dimaklumi oleh ahli nasab, dan terbukti memiliki DNA sama dengan DNA Ali bin Abi Thalib. Itulah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Jadi dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ini adalah mereka yang punya bukti nasab secara akurat sampai kepada Rasulullah, tertulis dalam kitab nasab sesuai zamannya, tidak diragukan keasliannya, dimaklumi oleh ahli nasab, dan terbukti memiliki DNA yang sama dengan DNA Ali bin Abi Thalib. Hasil tes DNA ini menjadi bukti terpenting saat ini. Sekali lagi, hasil tes DNA ini menjadi bukti terpenting sebagai keturunan Rasulullah SAW saat ini. Kenapa? Karena hampir dipastikan tidak ada catatan yang lengkap, tidak ada buku gen yang lebih sempurna selain catatan Tuhan di dalam setiap diri manusia. Jadi tidak ada catatan yang lengkap, yang sempurna, kecuali catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditulis, dibakukan di dalam diri manusia, bahwa setiap diri ini punya gen dari pendahulu-pendahulunya sampai kakek-kakeknya, sampai Nabi Adam. Itu catatan yang tidak bisa dibohongi, itu adalah catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi, saudara, jika melihat kemajuan teknologi informasi sekarang ini, di mana setiap segala sesuatu bisa diduplikasikan. Orang yang tahu keasliannya hanya orang yang mempunyai keahlian. Kita orang-orang umum ini yang nggak punya keahlian, mudah ditipu, mudah dimanipulasi. Itu zaman sekarang. Jadi kalau sekarang ada ngaku punya nasab, hanya berdasarkan katanya, apalagi
dan catatan, maka catatan itu bisa dibuat. Monumen bisa ditiru, bisa dibikin. Kuburan bisa dibikin-bikin. Toh sudah banyak contohnya kuburan yang dipalsukan, kuburan yang tidak jelas asal-usulnya dibikin lalu diberi merek nama Habib. Jadi segala sesuatu di era sekarang ini bisa dimanipulasi. Bisa dibuat duplikatnya. Kecuali orang-orang yang ahli benar-benar yang bisa membuktikan. Nah kayak kita-kita ini kan mudah ditipu. Oh ya ada kuburnya, oh ya ada makamnya, oh ya ada sejarahnya. Itu dibikin-bikin. Oleh sebab itu, maka tes DNA menjadi hal yang sangat fundamental untuk mengisbat nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kelebihannya keturunan Rasulullah sekarang yang ada sekarang ini? Kita masih mengakui bahwa keturunan Rasulullah SAW itu sampai sekarang ada. Itrah itu ada. Tetapi kelebihannya tidak melebihi fadilahnya, keutamaannya, keluar biasaannya, kehormatannya, kemuliaannya, keagungannya. Tidak melebihi dari Ahlul Bait yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu 7. Jadi sekarang ini masih ada keturunan Rasulullah. Cuma mereka hanya mempunyai kelebihan atau fadilah satu dalam bab doa. Maka ketika kita sholat, mendoakan kepada mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Habib-Habib itu benar keturunan Rasulullah, mereka mendapatkan penghormatan, fadilah dari doa yang kita baca. Wali Songo, kalau benar keturunan Rasulullah, mendapatkan fadilah dari doa setiap kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di situ kelebihannya mendapatkan doa dari kita. Dan itu wajib sifatnya. Yang kedua, dalam masalah zakat, walaupun bagaimana, ini karena masih keturunan Rasulullah, mereka tidak berhak dan tidak boleh diberikan zakat. Jadi, keturunan Rasulullah SAW yang ada sekarang ini, kelebihannya, fadilahnya adalah setiap sholat kita kirimkan doa kepada mereka. Yang kedua, mereka adalah manusia-manusia yang mulia karena tidak diberikan zakat. Sebab zakat itu adalah kotoran, di mana kotoran itu tidak boleh diberikan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kita menjadi jelas siapa itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Mereka, keturunan Rasulullah SAW yang ada sekarang ini, semuanya hanya memiliki kelebihan dalam soal wajibnya kita mendoakan kepadanya dalam sholat. Tetapi dalam hal kemanusiaan, cinta, kasih dan sayang, penghormatan dan kemuliaan, kita perlakukan sama seperti manusia pada umumnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jangan lagi terperdaya oleh hadis-hadis palsu dan cerita-cerita khayal, doktrin, kultus keturunan Rasulullah SAW atau kultus kepada Habib, sehingga membuat kita tak lagi bisa berpikir
berpikir sehat, lalu menerima apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, bahwa keturunan Rasulullah SAW yang ada sekarang ini mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu kita wajib mendoakan kepadanya ketika dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelebihan yang kedua, mereka tidak boleh menerima zakat. Selebihnya kita perlakukan sama seperti manusia. Kalau dia alim, kita hormati lebih karena kealimannya. Kalau dia santun, kita hormati dan kemuliaan karena kesantunannya. Gitu. Jadi bukan karena keturunannya. Karena nasab tidak bisa menjamin seorang menjadi mulia dan juga tidak menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.